Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, selamat malam teman-teman sekalian. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya yang berjudul Cummins Clustering Customer Segmentation Using Purchase Behavior Data. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Asel Stianto dengan NIM 187241091. Oke, next kita ke latar belakang. Jadi yang di latar belakang ini ada masalah dan solusi. Yang di masalahnya ada sistem e-commerce menjadi semakin populer di hampir semua area bisnis. Namun banyak perusahaan masih memperlakukan semua pelanggan dengan strategi yang sama atau biasa disebut one size fits all. Nah, jadi ketika pelanggan ini nerima terlalu banyak informasi yang tidak relevan lah pokoknya dengan minat mereka. Jadi ini dapat menyebabkan kebingungan dan kehilangan pelanggan secara potensial. Solusinya, algoritma unsupervised learning ini digunakan untuk mensegmentasi pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka dengan tujuan memaksimalkan kesamaan dalam klaster, memaksimalkan perbedaan antar klaster, dan mempromosikan produk yang tepat kepada pelanggan yang tepat. Next, ada tujuan penelitian. Jadi inti utamanya ini untuk mengidentifikasi pelanggan yang bermakna berdasarkan atribut demografi dan perilaku berbelanja. Next, ada metodologi penelitiannya. Jadi di sini ada empat. Yang pertama ada data pre-processing. Jadi data pre-processing sendiri itu untuk pembersihan missing values, noisy data, dan normalisasi menggunakan RStudio dan Excel. Yang kedua ada exploratory data analis dengan visualisasi distribusi data melalui histogram per atribut. Yang ketiga ada method menentukan jumlah klaster optimal K yang menghasilkan error terkecil. Yang keempat ada K-means execution, jadi diimplementasi SAPK plus K-means, clustering dan visualisasi hasil segmentasi. Next, ada algoritma K-means. Jadi di sini ada empat. Yang pertama ada pilihkah pusat kelompok atau centroid, yang artinya tentukan jumlah K dan posisi centroid awal secara acak dalam ruang data. Yang kedua ada hitung jarak Euclidean, hitung jarak setiap titik data ke setiap centroid menggunakan rumus Euclidean distance. Yang ketiga ada assign data ke klaster terdekat, jadi setiap data dimasukkan ke klaster dengan centroid yang memiliki jarak terpendek. Yang keempat ada perbarui posisi centroid. Jadi centroid ini digeser ke rata-rata posisi semua anggota cluster, lalu diulangi hingga stabil atau convergent. Lanjut, kenapa Cummins, SAPK plus Cummins? Jadi alasannya ada empat. Yang pertama ada data numerik. Jadi fitur ini bersifat sangat ideal untuk perhitungan Euclidean distance pada Cummins. Yang kedua ada efisiensi dan skalabilitas. Jadi efisiensinya itu dengan cepat untuk menangani ratusan juta data dan riwayat pembelian pelanggan e-commerce. Yang ketiga ada interpretasi visual. Jadi hasilnya itu mudah divisualisasikan dalam grafik eh, 2D atau 3D melalui scatter plot yang intuitif untuk presentasi bisnis. Yang keempat ada otomatisasi penuh. Jadi ini tidak menggunakan data label, tapi menemukan kategori pelanggan secara otomatis dengan error rate lebih rendah dari Kamin standar. Selanjutnya ada hasil segmen pelanggan. Jadi di hasil eh, segmen pelanggan ini ada tiga klaster, yaitu ada event type, produk ID, dan kategori kode. Nah, yang pertama ada high interest, yang produk paling dinikmati itu ada klaster satu terbesar N-nya sama dengan 255, 324 ribu. Produk dengan frekuensi view, chart, dan purchase tertinggi, pelanggan sangat aktif dan berpotensi profit tinggi. Yang kedua ada moderate interest atau minat sedang. Jadi di klaster kedua ini N-nya 78,237. Produk dengan interaksi sedang, biasanya pelanggan membutuhkan stimulus tambahan untuk menyelesaikan pembelian. Lalu yang ketiga ada low interest atau produk yang rendah diminati dengan N 6806. Produk ini yang jarang dilihat dan sangat jarang dibeli. Jadi perlu evaluasi stok atau strategi pemasaran ulang.
Next ada rekomendasi strategi bisnis. Jadi untuk yang pertama ada program loyalitas VIP dan produk eksklusif. Jadi di sini untuk difokuskan anggaran pemasaran pada segmen ini, memberikan akses early sale, membership premium, dan produk edisi terbatas untuk mempertahankan pelanggan paling profitable. Yang kedua ada promo diskon besar dan penawaran nilai tinggi. Jadi tawarkan bundle deal, cashback, atau promo bernilai tinggi untuk mendorong pelanggan yang sudah tertarik agar menyelesaikan transaksi pembelian. Yang ketiga ada flash sale dan notifikasi push aplikasi. Jadi manfaatkan notifikasi real time dan penawaran waktu terbatas untuk membangkitkan minat pada produk yang selama ini kurang mendapat perhatian pelanggan. Oke, jadi di sini untuk hasil Python-nya histogram of product brand. Sorry. Jadi di sini untuk grafiknya itu naik ke turun. Next ada histogram event type-nya. Di sini untuk cenderung lebih banyak di 431.539. Next ada histogram of kategori kode. Jadi di kode ini yang paling banyak adalah view appliance di 95.400. Next ada kategori kode by event type. Ini view chart purchase. Jadi di sini rata untuk yang paling banyak ada di chart 2 untuk view-nya. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya ada Cummins Cluster Visualization. Jadi ini untuk plotnya, sorry, untuk plotnya. Next ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang pertama itu ada validasi heterogenitas pelanggan. Jadi penggunaan elbow method ini membuktikan bahwa pelanggan e-commerce tidak bersifat homogen. Data secara natural terbagi menjadi tiga spektrum perilaku yang berbeda berdasarkan tingkat minat terhadap produk. Yang kedua ada efisiensi pemasaran dan alokasi sumber daya. Jadi di segmentasi ini memungkinkan vendor mengidentifikasi dan fokus pada segmen paling profitable atau yang sering diminati, serta mengurangi pemborosan biaya iklan pada segmen low interest yang tidak responsif. Yang ketiga ada akurasi dan objektivitas keputusan bisnis. Jadi di sini untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat lebih akurat dibandingkan asumsi dan intuisi manual. Selanjutnya ada referensi dan oke, sekian. Jadi cukup sekian presentasi saya pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.